Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Faki dari kelas SI21C. Saya akan menjelaskan proyek pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis web SIAK sebagai dukungan Smart City. Yang pertama, pendahuluan. Era digital saat ini membutuhkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Pelayanan darurat yang langsung terintegrasi oleh instansi terkait menjadi kebutuhan publik. Inovasi harus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Smart City merupakan penerapan konsep dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai pelayanan publik yang baik. Salah satunya dengan membuat sistem pengaduan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta proteksi kebakaran yang berbasis teknologi. Web ini diharapkan dapat mengintegrasi peran masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan yang bersifat darurat maupun keluhan aduan yang bersifat ketertiban umum dan kenyamanan. Untuk tujuan yaitu menciptakan situasi yang aman dan stabil agar masyarakat terasa terlindungi serta memastikan bahwa seluruh masyarakat merasa terlindungi tanpa adanya gangguan dan ancaman dari luar. Untuk penerapan web SIAK ini, aplikasi sistem integrasi aduan keamanan bertujuan untuk darurat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa melaporkan atau mengadukan apapun yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Cara penggunaan web ini dengan cara membuka browser web melalui HP atau laptop. Setelah itu, ada panduan bagaimana cara menggunakan. Di dalam web SIAK, petugas akan tahu titik yang terlaporkan karena berbasis GPS. Kemudian, laporan data yang valid dengan mencantumkan foto dan tempat kejadian maka akan ditinjak lanjuti oleh petugas. Di sini untuk alur proses bisnisnya dimulai dari membuka web, lalu mengambil foto dan pilih lokasi. Nah, setelah terhubung dengan instansi yang dilapor, apakah selesai? Jika tidak, maka dilakukan pengecekan gangguan dan menertibkan tiket gangguan. Setelah itu, terhubung dengan helpdesk logic. Setelah terhubung dengan helpdesk logic, apakah selesai? Jika tidak, maka akan terhubung dengan administrator manual. Jika selesai, akan dikembalikan ke instansi yang dipilih pelapor. Setelah itu selesai. Nah, untuk ringkasan formatnya, infrastruktur layanan SIAK secara keseluruhan sudah bersifat manageable, artinya perangkat yang digunakan layanan SIAK secara end-to-end sudah dapat dimonitor melalui web, sehingga untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan dapat dilakukan secara remote. Apabila terjadi gangguan pada layanan SIAK ini yang terindikasi secara logik, maka cukup dilakukan perbaikan secara remote oleh petugas HD Logic. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa petugas akan melakukan pengecekan terhadap semua tiket atau antrian yang masuk. Kemudian dilakukan pengecekan agar diketahui posisi gangguan yang terjadi. Tidak ada prioritas penanganan gangguan, semua tiket gangguan dianggap sama prioritasnya, sehingga penanganan tiket gangguan berdasarkan tiket gangguan yang masuk duluan. Penanganan gangguan yang terindikasi dapat dikerjakan lebih cepat apabila terhubung dengan instansi yang dipilih pelapor, maka web sudah berjalan dengan lancar, sehingga alur proses bisnis petugas tidak lagi melakukan pengecekan gangguan. Apabila terjadi gangguan, maka tim helpdesk logic akan melakukan pengecekan gangguan dan memperbaiki sistem. Apabila sudah selesai, maka sistem akan terhubung kembali pada instansi yang dipilih pelapor. Dengan perbaikan alur proses bisnis tersebut secara keseluruhan akan didapatkan beberapa manfaat baik bagi perusahaan maupun petugas yang terlibat dalam proses penanganan gangguan layanan SIAK. Nah, di sini ada beberapa instansi yang tersedia, ada polisi, ambulan, damkar, PLN, Satpol PP, PMI, RSUD, PDAM, dan Telkom. Nah, untuk anggaran di sini ada yang pertama untuk server dan database memerlukan 250 juta, perangkat keras, komputer dan perangkatnya memerlukan 100 juta, pengembangan sistem memerlukan 300 juta, pembuatan aplikasi memerlukan 250 juta,
dan pemeliharaan atau maintenance memerlukan 100 juta, dan untuk total anggaran yang diperlukan adalah 1 miliar. Nah, untuk kesimpulannya, penerapan Smart City dalam aplikasi SIAK yang berbasis web dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada untuk mewujudkan bahwa pemerintah bisa menjadi salah satu daerah yang telah menjalankan program Smart City melalui pilar City yang ada kaitannya dengan aplikasi SIAK, yakni Smart Environment, Smart People, dan Smart Governance. Kemudian secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah keilmuan di bidang ilmu pemerintahan, lebih khususnya berkaitan dengan mewujudkan good governance. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.